Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat dalam lindungan Allah dan selalu semangat belajar ya. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah dengan pembelajaran daring. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah tadi, pembelajaran hari ini semakin lancar dan Anda semua bisa menerima materi yang sudah sampaikan dengan baik. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang seni budaya. Tema 1 yaitu tentang seni patung. Apa itu seni patung? Kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, mari kita mengenal karya seni patung. Apa itu seni patung? Patung merupakan karya seni 3 dimensi yang berbentuk tiruan manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda tertentu. Kenapa patung merupakan karya 3 dimensi? Di sini seni rupa itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu yaitu seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Sedangkan patung termasuk dalam seni 3 dimensi karena patung itu bisa dilihat dari segala arah, baik dari depan, belakang, samping, bisa dilihat semuanya. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang alat, bahan, dan teknik pembuatan patung. Nah, di sini teknik pembuatan patung itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu teknik butsir. Teknik butsir adalah membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Di sini alat yang digunakan untuk teknik butsir yaitu alat butsir atau bisa disebut juga pisau sudip seperti yang tampak pada gambar tersebut ya. Nah, untuk patung yang biasanya menggunakan teknik butsir, biasanya menggunakan bahan dari yang berbahan lunak. Misalnya tanah liat, sabun, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ada bahan lunak yang lain yang bisa dipakai untuk membuat patung dengan teknik butsir yaitu lilin, kemudian plastisin, yang itu sangat mudah mendapatkannya. Nah, berikutnya teknik yang kedua yaitu teknik memahat atau teknik pahat. Nah, teknik pahat ini yaitu membuat patung dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Biasanya untuk pembuatan patung menggunakan teknik pahat ini menggunakan bahan yang keras. Nah, adapun alat yang digunakan untuk memahat patung dengan teknik memahat ini yaitu menggunakan palu dan pahat. Ada juga paku. Nah, untuk patung yang menggunakan teknik memahat ini biasanya menggunakan bahan keras. Contohnya kayu dan juga batu atau bisa juga logam. Nah, untuk kayu sendiri biasanya juga membutuhkan amplas untuk proses pembuatan patungnya. Untuk kayu biasanya setelah diamplas, setelah itu dipahat. Kenapa kayu harus diamplas dulu? Supaya kayu itu nanti halus. Nah, berikut belajar teknik membuat patung yang ketiga yaitu teknik cetak. Nah, teknik cetak sini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, cetak tuang atau cor. Yang kedua, cetak tekan. Di sini untuk patung yang biasanya menggunakan teknik cetak, menggunakan alat
berupa cetakan. Nah, cetakan seperti pada gambar itu biasanya digunakan untuk teknik cetak tuang atau cor. Itu di gambar itu biasanya digunakan untuk mencetak gips, bahan berbahan gips atau semen putih. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi, bahan dari teknik cetak menggunakan buat patung dengan teknik mencetak ini biasanya menggunakan semen putih atau gips. Ada juga menggunakan semen atau semen, adonan semen itu. Kemudian ada juga logam cair, misalkan emas yang dicairkan, besi yang dicairkan. Nah, kalau menggunakan logam yang dicairkan itu nanti menggunakan pemanasan tinggi, kemudian dituang pada cetakan dan nanti akan menghasilkan patung-patung yang bagus. Berikutnya yang terakhir yaitu teknik konstruksi. Untuk patung teknik konstruksi sendiri pengertiannya adalah teknik dengan cara menyusun atau membangun bahan patung. Di sini contoh dari teknik konstruksi ini biasanya digunakan untuk membuat patung yang berukuran besar, misalnya patung pahlawan atau monumen yang itu membutuhkan konstruksi bangunan ataupun pondasi yang kokoh. Adapun alat yang digunakan di sini seperti yang terlihat pada gambar, itu contoh pada gambar terlihat meja putar. Nah, ini teknik konstruksi yang menggunakan bahan dari tanah liat. Nah, teknik tanah liat itu menggunakan meja putar. Nah, itu tadi ya untuk teknik yang menggunakan meja putar, bahannya contohnya tanah liat. Kemudian sedangkan untuk teknik konstruksi yang membutuhkan pondasi yang kokoh seperti monumen, patung pahlawan, seperti patung buah, patung hewan yang besar-besar itu biasanya menggunakan bahan semen atau bahan cor seperti itu. Nah, itu tadi ya anak-anakku semua, kita teknik pembuatan patung serta alat dan bahan yang digunakan. Sebelum Ustadzah menyampaikan tugas, Ustadzah ulang lagi untuk materi yang Ustadzah sampaikan tadi, yaitu tentang pengertian dari patung, yaitu patung adalah seni 3 dimensi. Kemudian ada 4 teknik pembuatan patung, yaitu teknik butsir, teknik pahat, teknik cetak, dan teknik konstruksi. Kemudian adapun alat dan bahan yang digunakan ada berbagai macam seperti yang Ustadzah sampaikan tadi. Nah, agar lebih memperkuat pemahaman yang kalian dapatkan, Ustadzah akan memberikan tugas untuk kalian. Perhatikan baik-baik ya. Nah, tugas yang pertama, silahkan kalian kerjakan Bu Pena khusus muatan SPDP halaman 26. Silahkan dijawab soalnya, kemudian kerjakan di buku tulis dan kirim ke Ustadzah. Tugas yang kedua yaitu buatlah patung berbahan playdoh atau plastisin. Namun playdoh ini buatan kalian sendiri. Untuk cara membuatnya kalian bisa searching di Google. Tentunya caranya membuatnya mudah dan bahannya aman untuk kalian gunakan. Nah, jika sudah membuat playdoh, kalian gunakan untuk membuat patung. Bentuknya boleh berupa sayur, buah, hewan, dan lain-lain. Nah, semoga dimudahkan mengerjakan tugasnya ya Anda semua. Demikian tadi pembelajaran daring hari ini bersama Ustadzah. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan bisa diserap oleh Anda semua dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terakhir dari Ustadzah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, jangan lupa sholat 5 waktunya.
Sampai jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.